warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Intan Mezlinda, NPM 18 141411010, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta, Padang. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampung Ibu Hermawati SE MMSI. Topik dari video ini adalah kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu. Cara tertentu atau mengikuti arah tertentu, seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisiensi yang meningkat, dan keberhasilan berkesinambungan dari perusahaan. Jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikut menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas peran atau persyaratan tugas dan mampu menumbuhkan dampak yang dalam pada para pengikut. Yang kedua, kepemimpinan karismatik visioner. Karakteristik pemimpin karismatik yaitu pertama, mempunyai visi. Yang kedua, karismatik menyampaikan visi tersebut dengan jelas dan mudah dipahami. Ketiga, berani menampil risiko untuk mencapai visi itu. Keempat, sensitif terhadap kendala lingkungan dan kebutuhan pengikut. Kelima, menunjukkan perilaku di luar kebiasaan. Sedangkan karakteristik pemimpin visioner yaitu memiliki kemampuan dalam menjelaskan visinya kepada orang lain melalui pidato-pidato yang memukau dan memancing orang untuk bergabung, memiliki kemampuan mengungkapkan visi, memiliki kemampuan untuk memperluas dan menerapkan visi dalam berbagai konteks yang berbeda-beda. Yang ketiga, kepemimpinan tim. Kepemimpinan tim dapat dibagi ke dalam 3 peran, yaitu pemimpinan tim adalah penghubung dengan pihak luar, pemimpin tim adalah penyelesaian masalah, pemimpin ini adalah manajer konflik. Perilaku kepemimpinan yang dapat menentukan gaya kepemimpinan pengusaha. Yang pertama, gaya kepemimpinan diktator. Yang kedua, gaya kepemimpinan partisipasi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan delegasi. Yang keempat, gaya kepemimpinan konsiderasi. Diktator adalah pada kepemimpinan diktator atau otoratis, pemimpin membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusat dalam diri satu orang. Pemimpin tersebut memikul tanggung jawab dan wewenang penuh, pengawasan bersifat ketat, langsung, dan tepat. Keputusan dipaksa dengan menggunakan imbalan dan kekhawatiran akan dihukum jika ada, maka komunikasi bersifat turun ke bawah. Bila wewenang dari pemimpin diktator bisa menjadi otorat, kebapak-bapakan. Yang kedua, partisipasi. Pola kepemimpinan partisipasi adalah pola kepemimpinan di mana atasan memotivasi bawahan untuk berperan serta dalam organisasi, terutama dalam mengambil keputusan, sehingga akan mendatangkan gairah bagi para bawahan. Pada kepemimpinan ini, pendelegasian wewenang sangat diutamakan, baik untuk mencari solusi dalam setiap permasalahan yang ada. Pada kepemimpinan partisipasi, pemimpin cenderung memberikan perhatian kepada bawahan dan pekerjaan sehingga komunikasi berjalan berbagai arah atau situasional dan dialog. Yang ketiga, delegasi. Mendelegasikan adalah memberi tanggung jawab sepenuhnya kepada bawahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan meminta bertanggung jawab dari pelaksanaan pekerjaan. Seorang pemimpin berhak mendelegasikan wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan.
Pemimpin menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan menyelesaikan pekerjaan. Pemimpin tidak akan membuat peraturan-peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut dan hanya melakukan sedikit kontak dan bawahan. Yang keempat, konsiderasi. Konsiderasi yang diberikan oleh pemimpin merupakan faktor yang penting dalam mencapai tujuan organisasi. Sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuan memberikan perhatian pada bawahan agar menghasilkan kerja yang optimal. Konsiderasi yang diberikan merupakan motivasi kepada para bawahan untuk lebih giat bekerja, sehingga prestasi kerjanya akan lebih baik. Para bawahan yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Perbedaan ini seringkali didasarkan oleh tujuan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda dari bawahan. Karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha pada jiwa kepemimpinan wirausaha yaitu yang pertama, keberanian untuk bertindak atau dare to act. Keberanian seorang dalam berusaha yang senantiasa dihadang oleh risiko merupakan wujud dan keberanian menembus ketidakpastian usaha. Oleh karena itu, wira swasta membutuhkan perhitungan cermat, hati-hati, dan bersifat antisipatif terhadap dengan segala kemungkinan timbulnya risiko. Yang kedua, membangun tim yang baik, good team leader. Untuk mewujudkan komitmen perusahaan mutlak diperlukan kebersamaan langkah semua karyawan yang dikendalikan oleh pemimpin perusahaan. Kebersamaan karyawan dalam intens perusahaan ini mencerminkan keterlibatan dalam kontribusi tenaga dan pemikiran seluruh karyawan dengan membentuk tim yang baik sehingga target perusahaan dapat diwujudkan bersama. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik, eager to learning. Berpikir dan berjiwa besar merupakan hal dalam menciptakan gambar yang positif, memandang ke depan optimis, baik dalam pemikiran mereka sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, hendaklah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengarkan masukan-masukan yang diberikan karyawannya untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, berani mengambil risiko. Kemampuan untuk mengambil risiko menempatkan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil risiko akan sukar memulai atau berinisiatif. Seorang yang berani mengambil risiko adalah orang yang selalu ingin jadi pemenang dengan cara yang baik. Yang kelima, having mentor. Kemampuan seorang pemimpin wirausaha dan karyawannya mungkin ada batasnya dan kekurangan, oleh karena itu perlu untuk menggunakan mentor atau orang yang akan membimbing dan membina untuk mengembangkan usaha baik dalam bisnis teknis maupun manajemen usaha. Yang ketujuh, pikiran terbuka atau open-minded. Seorang wirausaha yang terbuka terhadap ide baru, inilah merupakan wirausaha yang inovatif dan kreatif yang ditemukan di dalam jiwa kewirausahaan. Pikiran yang luas, dinamik, dan kesediaan untuk pengaruhan bisa lebih cepat berkembang dalam lapang industri. Tidak lepas dari suatu latar belakang pendidikan dan pengalaman yang banyak. Yang kedelapan, adanya kepercayaan atau trusted. Kepercayaan diri merupakan suatu kepaduan sikap atau keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas untuk pekerjaan dalam praktik sikap, dan kepercayaan ini merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai, melakukan, dan menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Oleh sebab itu, kepercayaan diri memiliki nilai keyakinan, optimis, individualistis, dan ketidaktergantungan. Seseorang yang memiliki keyakinan akan kemampuan untuk mencapai keberhasilan. Pentingnya kepemimpinan dalam kewirausahaan. Agar pelaksanaan dalam berusaha dapat terorganisir dengan baik, karena hakikatnya kepemimpinan merupakan proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Sehingga dengan adanya kepemimpinan, suatu usaha akan terorganisir dan mencapai tujuan. Dalam berusaha dibutuhkan sosok yang dapat memimpin dan bertanggung jawab dalam mengurus dan mengelola suatu usaha.
Pemimpin merupakan jabatan tertinggi yang memiliki tugas-tugas yang sangat penting dan vital dalam kewirausahaan, seperti mengambil keputusan, penanggung-jawaban tindakan yang dilakukan oleh setiap bawahannya, memberikan wewenang, dan lain-lain, sehingga pemimpin menentukan tumbuh dan berkembang sebuah organisasi, ke arah mana jalannya sebuah organisasi tersebut. Bila dalam mengelola suatu usaha tidak ada pemimpin, maka akan terjadi kekacauan dan keracunan dalam pembagian tugas-tugas yang mengibatkan kebangkrutan, sehingga pemimpin merupakan salah satu syarat utama dalam berusaha. Prinsip kepemimpinan kewirausahaan menguasai sepenuhnya prinsip dan tindakan kepemimpinan. Wirausaha adalah suatu proses yang menuntut pertumbuhan seiring dengan 3 komponen, yaitu mengembangkan pribadi, individu, efektivitas kerja sama tim, dan perubahan organisasi. Keseluruhan butir kepemimpinan kewirausahaan adalah bahwa dia membangkitkan yang terbaik dari setiap individu, tim, dan organisasi. Ingat bahwa kepemimpinan kewirausahaan adalah berlaku dan bertindak dengan cara wirausaha dan pemikiran menyadari sepenuhnya tujuan yang sesungguhnya dan organisasi demi pertumbuhan yang menguntungkan bagi semua stakeholder yang terlibat. Demikian tugas video saya. Kalau ada salah kata dalam pengucapan, saya minta maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.